Perkenalkan, nama saya Jessica Olivia Singamora. Saya di sini ingin menceritakan tentang sejarah masuknya agama Kristen pada suku Batak. Suku Batak adalah salah satu suku di Indonesia yang mempertahankan kebudayaannya. Mereka memegang teguh tradisi dan adat. Pada masa lampau, orang Batak tidak suka terhadap orang luar, karena mereka dianggap sebagai penjajah. Selain itu, paham bagi mereka bahwa orang yang berada di luar suku mereka adalah musuh. Sebab masa itu sering terjadi perang antar suku. Sebelum Injil masuk, suku Batak adalah menganut kepercayaan Parmalim. Kehidupan agamanya bercampur antara menganut kepercayaan animisme, dinamisme, dan magis. Suku Batak dengan keadaan yang dinamis ini, sering terusik oleh permusuhan antara satu kampung dengan kampung lainnya. Tidak jarang, permusuhan berakibat pembunuhan dan terjadi saling balas dendam turun-temurun. Jika di kampung terjadi wabah, seperti pes dan kolera, mereka akan meminta pertolongan Raja Sisingamangaraja yang berada di Bakara. Raja Sisingamangaraja kemudian datang dan melakukan upacara untuk menolak bala dan kehancuran. Hampir semua roda kehidupan orang suku Batak dikuasai oleh aturan adat yang kuat. Sejak mulai lahirnya seorang anak, beranjak dewasa, menikah, memiliki anak, hingga meninggal harus mengikuti ritual-ritual adat. Masuknya penginjil ke tanah Batak diawali pada tahun 1820. 3 utusan pengkabaran Injil Baptis Inggris, yaitu Nathan Ward, Evans, dan Richard Burton, dikirim ke Bengkulu untuk menemui Raffles. Kemudian, Raffles menyarankan supaya pergi ke utara dan daerah ke tempat tinggal suku Batak yang masih kafir. Burton dan Ward menuruti petunjuk Raffles. Mereka pergi ke utara. Awalnya, mereka bekerja di pesisir. Kemudian pada tahun 1824, masuk ke daerah lebih dalam lagi, yakni Silindung, wilayah suku Batak Toba. Saat mereka tiba di Silindung, mereka diterima dengan baik oleh raja setempat. Namun, perjalanan penginjilan mereka terhenti ketika terjadi salah paham dengan penduduk. Penduduk salah menafsirkan khotbah penginjil tersebut yang mengatakan bahwa kerajaan mereka harus menjadi lebih kecil seperti anak kecil. Penduduk tidak suka hal ini. Karena itu, para penginjil tersebut diusir pada tahun itu juga. Karangan tersebut sampai ke tangan tokoh-tokoh lembaga Alkitab Nederlands Bijgelsknootschap di Belanda, hingga mereka mengirim seorang ahli bahasa bernama Hanne Brunner van der Tulp untuk meneliti bahasa Batak dan menerjemahkan Alkitab. Pada tahun 1857, kabar Injil G. van Asselt, utusan dari jemaat kecil di Emerlo, Belanda, melakukan pelayanan di Tapanuli Selatan. Ia menembus beberapa pemuda dan memberi mereka pengajaran Kristiani. Pada tahun 1861, tepatnya 31 Maret, 2 orang Batak pertama dibaptis, yaitu Jakobus Tampu Bolon dan Simon Siregar. Pada tahun yang sama, tepatnya pada 7 Oktober 1861, pada tahun itu diadakan rapat 4 pendeta di Sipiro yang diikuti oleh 2 pendeta Jerman, yaitu pendeta Heine dan pendeta Klemmer, serta oleh 2 pendeta Belanda, yaitu pendeta Bates dan pendeta Asselt. Mereka melakukan rapat untuk menyerahkan misi penginjilan kepada Rhenish Missionsgenskap. Hari tersebut dianggap menjadi hari berdirinya Huriat Kristen Batak Protestan atau yang disebut dengan HKBP. Kemudian, Ludwig Inger Nommensen tiba di Padang pada tahun 1862. Ia menetap di Barus beberapa saat untuk mempelajari bahasa dan adat Batak dan Melayu. Ia tiba melalui Baden Geneskap. Kemudian pada tahun 1864, ia masuk ke daerah Silindung. Mula-mula di Hutadame, kemudian di Pearaja, yang kini menjadi kantor pusat HKBP. Dalam menyampaikan Injil, Nommensen dibantu oleh Raja Pontas Lumbantobing, Raja Batak pertama yang dibaptis.
untuk mengantarnya dari Barus ke Silindung dengan catatan tertulis bahwa ia tidak bertanggung jawab atas keselamatannya. Pada awalnya, Nommensen tidak terima baik oleh penduduk, karena mereka takut kena bala karena menerima orang lain yang tidak memelihara adat. Pada satu saat, diadakan pesta nenek moyang si atas Barita, biasanya disembelih korban. Saat itu sesudah kerasukan roh, si Baso atau pengantar orang-orang halus menyuruh orang banyak untuk membunuh Nommensen sebagai korban. Menghadapi keadaan yang menekan, Nommensen tetap ramah dan lemah lembut hingga lama-kelamaan membuat orang merasa enggan dan malah berbuat tidak baik padanya. Melihat perbuatan baik Nommensen, sikap penolakan Raja Batak ini disebabkan kekhawatiran bahwa Nommensen adalah perintisan dari pihak Belanda. Suku Batak yang masuk ke Kristen mendapat tekanan dan diusir dari kampung halamannya karena tidak mau memberi sumbangan untuk upacara-upacara suku. Keadaan seperti ini memaksa mereka berkumpul pada satu kampung tersendiri yaitu Hutadame atau Kampung Damai. Setelah 7 tahun Nommensen melakukan penginjilan, orang Batak yang masuk Kristen berjumlah 1.250 jiwa. 10 tahun kemudian, pada tahun 1881, jumlahnya naik 5 kali lipat hingga jumlah orang Batak yang masuk ke Kristen sekitar 6.250 orang. Pada tahun 1918, sudah tercatat 185.731 orang Kristen di wilayah RMG Sumatera Utara. Pada tahun 1881, Nommensen diangkat menjadi Epworth oleh RMG. Jabatan tersebut dipegangnya hingga ia meninggal dunia pada 23 Mei 1918. Orang Batak memberi gelar pada Nommensen dengan sebutan Om Puing. Gelar ini menyejajarkan Nommensen dengan Sisingamangaraja sebagai Raja Imam. Pada tahun 1918, sudah tercatat 185.731 orang Kristen di wilayah RMG Sumatera Utara. Pada tahun 1881, Nommensen diangkat menjadi Epworth oleh RMG. Jabatan tersebut dipegangnya hingga ia meninggal dunia pada 23 Mei 1918. Orang Batak memberi gelar pada Nommensen dengan sebutan Om Puing. Gelar ini menyejajarkan Nommensen dengan Sisingamangaraja sebagai Raja Imam.